Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang sudah saya lakukan eh, dengan yang didanai oleh Hibah Internal Penelitian LPPM Unjani. Penelitian saya ini berjudul Hubungan Integritas Diri dengan Kesehatan Mental pada Lansia di Panti Werda. Adapun tim peneliti ini saya dengan dua dosen lainnya, yaitu saya sendiri Rahmi Inalisa, MKAP Nils SPKJ, Pak Suharjiman, SKPMKAP, Bu Lina Safarina, SKPMKAP. Kami dari dosen di Fakultas Fitkes, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan, dan ada dua orang mahasiswa yang kami ikut sertakan sebagai enumerator penelitian ini, yaitu Iqbal Sanjaya SKPNARS dan M. Rizky Maulana SKPNARS. Baik, selanjutnya latar belakang dari penelitian saya ini adalah mengacu kepada atau berfokus pada usia lansia. Lansia adalah seorang individu dengan usia lebih dari 60 tahun. Kenapa saya tertarik untuk meneliti lansia ini? Karena lansia ini rentan terhadap masalah kesehatan fisik maupun mental. Kebetulan untuk tim peneliti ini, saya sendiri, Rahmi Imelsa, saya dari tim Departemen Keperawatan Jiwa, dan Bu Lina dan Pak Suharjiman itu adalah dari Departemen Komunitas, termasuk gerontik di dalamnya, sehingga penelitian kami ini merupakan kolaborasi yang berfokus pada kesehatan mental atau keperawatan jiwa dan juga keperawatan gerontik, yaitu keperawatan kepada usia lanjut. Pada penelitian ini kami berfokus kepada permasalahan mengenai pencapaian tugas perkembangan psikososial. Menurut teori Erik Erikson, ada tugas perkembangan psikososial yang harus dicapai oleh seorang individu di setiap tahap tumbuh kembangnya. Dari mulai infan, dari mulai bayi baru lahir, itu menurut Erik Erikson itu sudah punya tugas perkembangan yang harus dicapai. Sehingga secara psikososial, nanti individu tersebut menjadi sehat jiwa. Begitu terus-menerus di setiap tahap tumbuh kembangnya, manusia memiliki tugas perkembangannya. Sampai masuk ke tahap usia lansia, individu juga memiliki tugas perkembangan psikososial. Untuk usia lansia, tugas perkembangan psikososial yang dirumuskan oleh Erik Erikson adalah integritas diri. Integritas diri ini bermakna bahwa seorang lansia itu harus memiliki keutuhan gitu ya. Mereka merasa bahwa hidupnya ini berhasil, memiliki pencapaian dalam hidupnya, merasa hidupnya berarti dan sebagainya. Sehingga disebutlah itu sebagai suatu integritas diri. Dan untuk menjadi seorang individu yang sehat secara jiwa atau mentalnya, maka seorang lansia harus mencapai integritas dirinya ini. Nah, ini ya, jadi skemanya atau pemahamannya adalah sesuai teori Erik Erikson adalah jika integritas diri tercapai, maka psikososialnya akan baik. Nah, psikososial yang baik akan mendukung kesehatan jiwa seseorang. Tentu saja sebagai tenaga kesehatan kita berfokus kepada mendukung tindakan yang mengarah kepada kesejahteraan manusia, yaitu sehat secara fisik maupun jiwanya. Sehat jiwa ini berarti bahwa seseorang ini terbebas dari masalah-masalah kesehatan mental ya. Nah, ini berfokus pada lansia. Sehat jiwa di sini yang kami fokuskan dalam penelitian ini adalah maknanya lansia ini terbebas dari permasalahan kesehatan mental yang umum seperti depresi, ansietas, dan stres. Dan fokus penelitian kami melihat atau menyoroti lansia yang tinggal di panti dengan asumsi lansia yang tinggal di panti dia tidak tinggal bersama keluarga intinya. Sehingga kami melihat ini mungkin mungkin ada perbedaan pencapaian integritas diri untuk lansia yang tinggal di panti. Dan kami juga ingin melihat bagaimana kesehatan mental lansia yang tinggal di panti tersebut. Untuk metode penelitian, metode penelitiannya kami menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan rancangan cross-seksional di mana kami mengukur variabel independen dan dependen dalam satu waktu. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah integritas diri lansia dan variabel dependen adalah depresi, ansietas, dan stres. Ini tiga masalah kesehatan mental yang
umum terjadi tadi. Untuk samplingnya kami mengambil lansia yang menggunakan purposive sampling dengan kriteria utamanya adalah lansianya kooperatif dan dalam kondisi sehat bisa ditanyai gitu. Sehingga kami mengambil lansia dari dua panti Werda yang ada di Kota Bandung dengan jumlah total dari kedua panti tersebut sebanyak 33 lansia yang dapat kami ukur dalam penelitian ini. Untuk penelitian ini menggunakan instrumen mengenai integritas diri, di mana yang kami ukur di sini adalah ciri-ciri integritas diri yang tercapai atau tidak. Dan ini instrumennya dikembangkan berdasarkan teori Erik Erikson. Dan untuk mengukur variabel dependen, kami menggunakan modifikasi translate dan modifikasi dari DAS, Depression Anxiety Stress Scale, 21 item. Yang ini nanti hasil ukurnya adalah tiga komponen, tiga variabel, yaitu depresi, anxiety, dan stres dengan hasil ukurnya masing-masing. Untuk di analisa data, kami menggunakan analisa univariat dengan menampilkan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel dan analisa bivariat dengan menggunakan uji chi-square. Berikut ini adalah hasil penelitian kami, di mana dari penelitian ini ternyata cukup bertolak belakang dengan asumsi kami di awal, di mana ternyata integritas diri lansia yang ada di panti 82,82%-nya itu memiliki integritas diri yang baik. Kemudian untuk pengukuran kesehatan mental kami dapatkan bahwa ternyata, nah ini tiga warna ini menunjukkan depresi, ansietas, dan stres. Ini kami dapatkan sebagian besar ya, bahkan hampir seluruhnya lansia ini berada dalam kategori normal. Dan hanya beberapa ya, mungkin ini bisa dilihat hanya sekitar di bawah 10% ya. Di bawah 10% atau sekitar 10% nih lansia memiliki depresi dan ansietas dalam level ringan. Dan tidak ada hasil ukur yang menunjukkan bahwa lansia mengalami depresi, ansietas, atau stres yang sedang maupun berat. Nah, jadi kalau dilihat persentasenya, ini untuk level normal, depresi itu 90,9-nya normal, sisanya ringan. 87,9% ansietasnya normal, selebihnya juga termasuk ke level ringan. Dan untuk pengukuran stres dengan instrumen DAS tadi didapatkan 100%-nya dalam kategori normal. Uji bivariat kami lakukan untuk mengukur antara integritas diri dengan depresi, integritas diri dengan ansietas, dan integritas diri dengan stres. Dan didapatkan p-value-nya untuk integritas diri dan depresi didapatkan p-value-nya adalah 0,547 dan uji chi-square antara integritas diri dengan ansietas didapatkan nilai p-value-nya adalah 0,441. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai p-value ini bermakna tidak ada hubungan antara integritas diri dengan depresi pada lansia, tidak ada hubungan antara integritas diri dan kejadian ansietas pada lansia, dan untuk variabel stres, ini tidak dapat dilakukan uji bivariat karena 100% normal, sehingga hanya ada satu kategori. Berikut ini adalah pembahasannya. Ciri integritas diri yang baik pada lansia adalah lansia percaya diri, merasa dirinya berharga, merasa bahwa keluarga dan orang banyak menyayanginya, menjalani kehidupan yang berarti, mampu memandang segala sesuatu secara keseluruhan, memahami bahwa setiap orang memiliki nilai masing-masing, menghargai keunikan masing-masing individu, dapat menerima perbedaan orang lain, dan menerima bahwa kematian akan datang padanya. Nah, ini yang diharapkan dari seorang lansia yang sehat begitu ya di masa tuanya. Sedangkan lansia dengan integritas diri yang buruk ini dapat merasa kehilangan, merasa tidak punya banyak waktu, padahal masih banyak yang ingin dicapai, merasa hidupnya tidak bermakna, dan juga bisa dilihat dari perilakunya mencela atau merendahkan orang lain. Nah, kenapa menjadi penting untuk membahas mengenai pencapaian integritas diri tadi? Ternyata ini beberapa penelitian membuktikan bahwa tugas perkembangan yang tercapai ini dapat mendukung kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ini menurut Herman et al. 2023. Dan perkembangan psikososial ini, pencapaiannya ini dipengaruhi oleh banyak faktor, internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah kesehatan fisik lansia dan mental. Dalam penelitian ini, satu panti itu ada panti yang merawat lansia dengan penyakit fisik. Tetapi ternyata
didapatkan hasilnya bagus gitu ya kesehatan mentalnya ya. Ya, alhamdulillah walaupun memiliki permasalahan fisik, tetapi perkembangan psikososialnya atau mencapai integritas dirinya tetap baik, sebagian besar baik. Kemudian faktor eksternal diantaranya adalah dukungan sosial dan lingkungan. Ini juga masih menurut Herman et al. Sebagian besar lansia dalam kategori normal ya dalam penelitian ini, dan ini juga selaras dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang ternyata menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan mental pada lansia ini sebagian besar eh, menunjukkan kondisi yang baik pada lansia ya. Seperti penelitiannya Analita dan Wardoyo 2023 bahwa dari responden yang diteliti 75%-nya berada dalam kategori stres normal dan sisanya ringan. Ini sejalan dengan penelitian ini. Kemudian penelitian dari Esperanza ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar lansia dalam kondisi stres normal. Udah beres. Tanggung Rafnya. Baik. Selanjutnya ada penelitian lain yang menjelaskan bahwa ada hubungan, ini melihat faktor-faktornya ya. Depresi ini ada hubungannya dengan kesejahteraan spiritual. Kemudian penelitian lain ini menunjukkan, ini di Panti Jompo juga, ini menunjukkan bahwa setengah dari lansia merasa bahwa dukungan dari keluarganya kurang. Sebenarnya konsep dukungan sosial ini bisa sumbernya dari mana saja. Memang sumber utamanya adalah keluarga. Tapi salah satunya dari penelitian ini kita bisa juga lihat bahwa sumber dukungan sosial tidak hanya keluarga. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarganya kurang baik, tapi eh, kesehatan mental lansianya tetap baik walaupun mereka tinggal di panti jompo. Ini memunculkan asumsi bahwa eh, dukungan dari lingkungan sekitar panti itu mungkin juga lebih baik begitu ya, atau ya cukup baik untuk mendukung kesehatan mental lansia. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan depresi pada lansia. Nah, hampir sejalan dengan yang tadi ya, mungkin tidak hanya keluarga sumber dukungan yang eh, dapat memberikan dukungan kepada lansia ini. Penelitian lain menunjukkan bahwa di sini 53% responden dukungan sosialnya baik. Nah, di sini tidak disebutkan sumber dukungannya, tetapi lebih dari setengahnya mendapatkan dukungan yang baik. Dan di sini agak cukup besar ya, di penelitian di Panti Werdasi Cincin ini, hampir setengahnya mengalami depresi sedang. Tetapi dalam uji bivariat tetap dibuktikan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara dukungan sosial dengan tingkat depresi. Dan penelitian lain menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang berhubungan secara statistik dengan kejadian depresi pada lansia, yaitu faktor usia, tingkat pendidikan, dan riwayat penyakit kronis. Penelitian lain, nah ini juga cukup ini ya, bertolak belakang dengan asumsi kami pada saat di latar belakang bahwa ternyata lansia di Panti Warda memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan lansia yang tinggal di rumah. Ini menurut penelitian Damayanti et al. 2023. Begitu pula tingkat depresinya ya. Dan lansia yang tinggal di panti ini lebih sedikit yang mengalami depresi dibandingkan dengan lansia yang tinggal di rumah. Eh, Penelitian lain menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan kualitas tidur. Ini melihat dampak dari kecemasannya ya. Dan dilihat di sini lebih dari setengahnya atau sebagian besarnya ini tidak mengalami kecemasan dan tidak berkaitan dengan kualitas tidur dari lansia. Dan penelitian lain dari Manurung 2023 menunjukkan bahwa faktor usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan pendidikan lansia memiliki keterkaitan dengan kejadian ansietas. Penelitian lain menunjukkan bahwa ada hubungan antara ansietas dan depresi pada lansia yang ditinggal pasangan hidupnya. Kemudian berlanjut pada intervensi yang bisa dilakukan, banyak riset yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental pada lansia, depresi, ansietas maupun stres ya. Di antaranya adalah relaksasi otot progresif, ini cukup mudah dan memungkinkan untuk dilakukan oleh lansia, dan terapi slow deep breathing ya, atau nafas dalam. Ini terbukti dapat mengatasi ansietas pada lansia. Penelitian lain, oh ya, itu saja. Ada penelitian lain ya, ini dengan terapi tertawa itu juga bisa untuk mengurangi ansietas pada lansia. Baik, berikutnya kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar lansia memiliki integritas diri yang baik dan sebagian besar lansia berada dalam kondisi normal untuk kesehatan mentalnya, baik ansietas, depresi maupun stresnya. Dan secara statistik tidak terdapat hubungan antara integritas diri dengan kesehatan mental, eh, meliputi tiga
tiga masalah kesehatan mental tadi ya. Jadi tidak ada hubungan antara integritas diri dengan depresi, integritas diri dengan stres, dan integritas diri dengan ansietas. Saran berdasarkan penelitian ini adalah terutama saran untuk petugas Pantiwerda adalah mempertahankan kegiatan yang sudah ada karena dibuktikan dari beberapa penelitian bahwa integritas dirinya baik dan kesehatan mentalnya juga baik. Kemudian disarankan juga untuk petugas Pantiwerda melakukan pemeriksaan pencapaian integritas diri secara berkala dan melakukan screening kesehatan mental. Karena bagaimanapun juga kesehatan mental ini dapat berubah-ubah gitu ya. Jadi sangat disarankan untuk melakukan screening.